Nabi SAW seringkali jemaah sekalian kalau lagi ceramah di awal-awal Islam, beliau seringkali sandar di sebuah batang pohon kurma yang besar. Jadi zaman Nabi SAW itu batang kurma ditebang atasnya, ditebang bawahnya, ditancapin di tanah, lalu direntetin jadi menjadi tembok gitu. Ada sebuah batang kurma yang besar sekali di depan mihrab Nabi SAW. Pas, jadi Nabi kalau sholat menghadap ke situ. Kemudian Nabi SAW kalau capek habis ceramah sandar di situ. Pokoknya pohon itu multifungsi. Ya. Ada seorang sahabiat Nabi, dalam hadis Bukhari dikatakan seorang sahabiat Nabi perempuan berkata, "Ya Rasulullah, saya lihat Anda letih sekali. Kalau ceramah Anda selalu capek, sandar gini. Bagaimana saya punya seorang pegawai, ya kalau kita sekarang kita katakan pegawai yang mahir membuat kayu, memahat kayu. Mau nggak saya buatin mimbar?" Kata Nabi SAW, "Silahkan, buat aja," gitu kan. Maka ibu itu pun menyuruh pegawainya untuk membuat mimbar. Tidak disebutkan waktunya berapa lama. Setelah mimbar tersebut jadi, bertepatan dengan hari Jumat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW berkata, dan perlu Anda tahu, masjid Nabi di zaman dulu itu tidak ada atapnya ya. Jadi zaman dulu itu cuma tembok saja, karena Madinah itu bisa dikatakan mungkin 5 tahun sekali baru hujan. Hujannya pun cuma sebentar, paling 15 menit, 10 menit, sebentar sekali hujan. Jarang sekali hujan, bisa dikatakan tidak hujan lah gitu. Jadi zaman Nabi SAW memang atap itu tidak mesti dibiarin terbuka, jadi ada udara, sirkulasi udara. Hujan ya basah gitu kan, panas ya panas, ya, seperti itulah. Maka Anas bin Malik berkata, saya pun melihat Nabi SAW waktu lihat mimbar tersebut naik ke atas mimbar, dan mimbar itu terdiri dari 3 anak tangga. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau mau membuat mimbar disunnahkan membuat 3 anak tangga. Tapi karena waktu itu 3 anak tangga dibuatkan oleh sahabat ini, dan Nabi SAW tidak menegur, tidak menyalahkan gitu kan. Walaupun ini cuma hukumnya sunnah, artinya boleh mimbar tanpa tangga, boleh juga tangganya lebih, nggak ada masalah. Tetapi kalau waktu itu mimbar Nabi SAW 3 anak tangga. Ringkas cerita, Nabi SAW naik ke mimbar tersebut. Kata Anas bin Malik, waktu Nabi SAW mulai salam, kemudian muadzin Bilal mulai kumandangkan azan. Kita tahu biasanya kalau laki-laki sudah tahu tuh, kalau khatib sudah ada semimbar, azan dikumandangkan, hening masjid gitu kan. Biasa begitu, nggak ada suara, semua dengarin azannya. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba kami mendengar suara tangisan anak bayi. Lalu kami cari suara tersebut, nggak mungkin. Kalau ada ibu-ibu bukan sholat Jumat yang hadir, mungkin kalau sholat 5 waktu bawa anaknya. Tapi ini nggak ada, bawa-bawa semua, dan tidak mungkin bawa bayi di masjid gitu. Dia bilang kami cari suara tersebut tidak ketemu. Sampai akhirnya suara tersebut makin lama azannya Bilal, makin mendekati hayya 'alas shalah, makin keras suara tersebut dan berubah seperti suara induk unta yang sedang mencari anaknya. Maka tiba-tiba kami menyaksikan Nabi SAW turun kembali dari mimbarnya. Bayangkan kalau khatib di atas mimbar, turun lagi kembali, mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrab beliau yang besar itu, lalu memeluknya dan berkata, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, dia menangis. Maksudnya batang pohon ini menangis karena kehilangan zikrullah. Artinya selama ini saya kalau capek sandar di dia, saya menjadikan seperti mimbar gitu ya, capek sandar berdiri selalu dekatnya. Ini karena Nabi SAW pindah, batang pohon yang sudah mati di mata manusia itu nangis. Lalu kata Nabi SAW, dan demi Allah kalau seandainya saya tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan menangis sampai hari kiamat.